Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Tabita dari kelas MJ421, program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan membahas dua materi, yaitu motivasi dan kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Saya memilih dua topik ini karena keduanya saling berkaitan. Motivasi membahas bagaimana karyawan didorong agar bekerja produktif, sedangkan kepemimpinan membahas bagaimana pemimpin mengarahkan dan membimbing karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, langsung saja kita mulai dari materi motivasi. Nah, apa motivasi itu? Secara sederhana, motivasi berasal dari kata "movere" yang berarti dorongan atau menggerakkan. Dalam konteks kerja, motivasi merupakan upaya untuk mengarahkan daya dan potensi karyawan agar mau menjalankan tugas dengan baik serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Oke, next. Nah, mengapa motivasi itu penting? Motivasi penting karena karyawan dan organisasi sama-sama memiliki kebutuhan serta harapan. Menurut Peterson dan Plowman, karyawan bekerja karena memiliki keinginan untuk hidup, memperoleh posisi, kekuasaan, dan pengakuan. Nah, di sisi lain, organisasi mengharapkan produktivitas, loyalitas, kreativitas, partisipasi, dan kepuasan kerja. Nah, karena itu, manajemen perlu memberi dorongan yang tepat agar kebutuhan karyawan dan tujuan organisasi dapat berjalan bersama. Oke, next. Bagaimana manajer membangun motivasi? Nah, untuk membangun motivasi, manajer dapat menerapkan beberapa asas. Di antaranya adalah mengikutsertakan karyawan, membangun komunikasi yang jelas, memberikan pengakuan, mendelegasikan wewenang, serta menerapkan perhatian yang timbal balik. Nah, dengan asas tersebut, karyawan tidak hanya merasa diperintah, tetapi juga merasa dilibatkan, dihargai, dan dipercaya dalam pekerjaannya. Oke, selanjutnya ada metode, alat, dan jenis motivasi. Motivasi dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Motivasi langsung misalnya dapat berupa bonus atau penghargaan kepada pegawai, sedangkan motivasi tidak langsung dapat berupa fasilitas kerja, lingkungan kerja yang nyaman, dan sarana yang mendukung pekerjaan. Lalu ada alat dan jenis motivasi. Alat itu ada yang bersifat material seperti uang, bonus, atau barang, atau insentif. Ada juga alat yang non-material seperti promosi, penghargaan, pengakuan, dan penempatan kerja yang tepat. Lalu motivasi juga dapat bersifat positif melalui hadiah atau apresiasi misalnya, maupun negatif yang melalui konsekuensi. Namun, untuk jangka panjang, motivasi positif lebih baik karena dapat membangun semangat kerja yang lebih stabil. Next, ada 3 teori motivasi, yaitu ada reinforcement theory yang menjelaskan bahwa perilaku masa lalu dapat mempengaruhi perilaku di masa depan. Nah, ada juga proses teori, yaitu yang menjelaskan proses berpikir seseorang sebelum bertindak. Nah, lalu ada juga konten teori yang menjelaskan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi seseorang. Oke, next ada 3 model motivasi, yaitu ada yang pertama model tradisional yang menekankan upah dan insentif sebagai pendorong kerja. Lalu ada model hubungan manusia yang menekankan hubungan sosial, perhatian, dan pengakuan yang manusiawi. Sedangkan model sumber daya manusia menekankan partisipasi, tanggung jawab, kreativitas, serta pengembangan potensi karyawan. Oke, next, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa motivasi adalah upaya manajerial untuk menyelaraskan kebutuhan karyawan dengan tujuan organisasi. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan asas-asas motivasi agar produktivitas karyawan meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai. Oke, terima kasih. Next, kita akan masuk ke materi kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, materi ini nih masih berhubungan dengan motivasi karena semangat kerja karyawan juga dipengaruhi oleh cara seorang pemimpin dalam mengarahkan, membimbing, dan memperlakukan bawahannya.
Oke, langsung saja. Next, apa itu kepemimpinan? Nah, menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses pengarahan dan pemberian pengaruh kepada kelompok anggota yang saling berhubungan dengan tugasnya. Jadi, kepemimpinan bukan hanya tentang memberi perintah. Lebih dari itu, pemimpin berperan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membantu bawahan agar dapat bekerja menuju tujuan organisasi. Oke, next ada strata kepemimpinan dalam organisasi. Ada 3 macam, yaitu top management, yaitu pimpinan tingkat atas yang menyusun rencana dan kebijakan. Yang kedua ada middle management, yaitu pimpinan yang melaksanakan rencana tersebut. Yang ketiga operating management, yaitu pimpinan yang mengawasi pekerjaan di lapangan. Next ada indikator kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik itu dapat dilihat dari beberapa indikator, misalnya pemimpin yang mampu memberi perintah dengan jelas, peka terhadap situasi dan masukan, serta mampu memberi penghargaan, teguran, maupun pujian secara tepat. Nah, selain itu, pemimpin juga perlu menciptakan kedisiplinan, membangun suasana kerja yang baik, serta memberi bimbingan dan contoh kepada bawahannya. Next ada pendekatan kepemimpinan. Terdapat 3 pendekatan kepemimpinan. Pertama itu ada pendekatan kesifatan, yaitu kepemimpinan yang dilihat dari sifat seseorang. Yang kedua pendekatan perilaku, yaitu kepemimpinan yang dibentuk dari perilaku, pengalaman dan pendidikan. Yang ketiga pendekatan situasional, yaitu kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Next ada gaya kepemimpinan, ada directive leadership, berarti pemimpin memberi arahan yang jelas. Supportive leadership itu pemimpin yang bersikap ramah, mendukung bawahan. Lalu ada participative leadership seperti pemimpin yang menerima saran bawahan sebelum mengambil keputusan. Sedangkan achievement oriented itu cenderung pemimpin memberikan tantangan agar bawahan mencapai prestasi yang tinggi. Oke, yang terakhir. Nah, kesimpulannya dari penjelasan tadi, kepemimpinan itu berperan penting dalam mengarahkan, mempengaruhi, dan membimbing karyawan agar tujuan organisasi itu dapat tercapai. Nah, jika kita hubungkan dengan motivasi, maka semakin baik kepemimpinan, semakin meningkat pula motivasi kerja karyawan karena karyawan merasa diarahkan, dihargai, dan diberi kesempatan berkembang. Baik, demikian pembahasan saya mengenai motivasi dan kepemimpinan dalam manajemen SDM kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih.